Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi kita nikmat dan kesempatan untuk berkumpul di sini. Hari ini kita bersama-sama merenungkan diri dan membahas kisah penuh cobaan umat Islam yang ada di Palestina. Semoga perjumpaan kita menjadi langkah awal untuk memahami, mendukung, dan berdoa bersama bagi kedamaian dan keadilan yang ada di sana. Setiap kali kita membuka berita atau melihat gambar-gambar yang menggambarkan penderitaan rakyat Palestina, hati kita terasa hancur dan terpukul ketika kita menyaksikan anak-anak yang kehilangan orang tuanya, keluarga yang kehilangan rumah mereka, dan rakyat yang terjebak dalam siklus kekerasan yang tiada henti. Tidak ada kata-kata yang bisa sepenuhnya menggambarkan ketidakadilan yang mereka alami setiap hari. Anak-anak kehilangan masa depannya, sekolah mereka hancur, dan mimpi mereka terhenti karena situasi yang di luar kendali mereka. Ini bukan sekedar statistik atau berita di layar kaca. Ini adalah kenyataan yang sangat menyakitkan. Kita tidak bisa berpaling saat melihat penderitaan rakyat Palestina yang kehilangan rumah, hak-hak dasar, dan masa depan yang aman. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membentuk opini publik yang peduli dan memotivasi pemimpin dunia untuk bertindak. Maka dari itu, cukuplah hal ini menjadi penguat bahwa masyarakat Indonesia mengutuk keras tindakan penindasan yang dilakukan Israel kepada Palestina. Namun, kalian pikir konflik Israel dan Palestina sekedar perbuatan wilayah? Apakah ada konflik kepentingan agama? Hari ini pendapat-pendapat itu harus disingkirkan. Terlebih dahulu sebab warga Palestina tidak hanya seorang muslim. Palestina adalah wilayah yang istimewa. Di Palestina ada 3 agama yang meliputi Islam, Nasrani, dan Yahudi. Ketika bom dijatuhkan di jalur Gaza, tidak hanya saudara-saudari muslim yang tewas, namun masyarakat Nasrani yang ikut menjadi korban perseteruan Israel dan Palestina. Telah berubah konflik tidak hanya perebutan wilayah maupun sekedar isu agama. Namun konflik tersebut adalah tragedi kemanusiaan. Semenjak konflik kembali memanas, pada tanggal 7 Oktober lalu, 10.000 lebih orang warga Palestina telah menjadi korban jiwa. Tanggal 6 November 2023 yang lalu, tidak berhenti di situ. Jumlah korban yang mengalami luka-luka mencapai 25.000 jiwa. Jumlah korban jiwa terlalu banyak. Tidak lain adalah tragedi kemanusiaan Palestina. Butuh bantuan dan dukungan dari kalian semua. Rapatkan barisan, berikan dukungan semampu kalian, baik secara material maupun immaterial. Kita harus mengingat bahwa Palestina memiliki makna sejarah dan agama yang sangat penting bagi umat Islam. Baitul Maqdis, masjid ketiga terkudus dalam Islam, merupakan warisan yang harus dijaga dan dipertahankan oleh umat Islam di seluruh dunia. Kita tidak boleh berdiam diri terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Palestina. Kekerasan dan pendudukan yang terus-menerus adalah tantangan besar bagi umat Islam. Dan kita harus bersatu dalam doa, dukungan moral, dan tindakan nyata untuk membela hak mereka yang tertindas.
Nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan perdamaian yang diajarkan oleh Islam harus menjadi landasan bagi penyelesaian konflik, dialog, damai, dan solusi yang adil. Harus dicari untuk mengakhiri siklus kekerasan dan menderitanya di Palestina. Palestina bukan sekedar sepotong tanah, melainkan warisan berharga bagi seluruh umat Islam. Namun, saat ini tanah tersebut menjadi saksi bisu dari derita yang dialami oleh rakyatnya. Konflik yang berkepanjangan telah menyebabkan penderitaan yang tidak terhitung jumlahnya, merenggut hak-hak dasar kemanusiaan dan martabat warga Palestina. Aksi demonstrasi sarana yang efektif untuk menyuarakan solidaritas dan menuntut perubahan. Melalui demonstrasi damai, kita dapat menarik perhatian dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina dan mendorong tindakan nyata dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Mari kita bersatu dalam mendemonstrasikan solidaritas global untuk Palestina. Aksi demonstrasi dapat menjadi dorongan yang kuat untuk mengubah kebijakan dan membantu rakyat Palestina mendapatkan hak yang mereka perjuangkan. Dalam kegelapan konflik ini, marilah kita mengambil inspirasi dari ajaran Islam yang menganjurkan perdamaian, keadilan, dan kasih sayang. Rasulullah SAW sendiri yang menunjukkan teladan sebagai pembawa perdamaian. Bahkan dalam kondisi konflik yang sulit, kita sebagai umat Islam harus mewarisi semangat tersebut dan berusaha keras untuk membawa perdamaian ke tanah yang diliputi kegelapan ini. Sesuai ajaran agama kita, mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada rakyat Palestina, melindungi mereka dari segala bentuk kezaliman, dan membimbing kita agar semua menuju jalan perdamaian. Kita juga harus meningkatkan kesadaran global tentang situasi di Palestina, agar masyarakat dunia dapat bersama-sama menuntut keadilan. Begitu banyak doa yang kita panjatkan hari ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang di Palestina, melindungi mereka dari setiap bentuk kezaliman, dan membimbing mereka menuju jalan perdamaian yang sejati. Semoga Allah memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin dunia untuk mencari solusi adil dan berkelanjutan bagi konflik ini. Namun, doa tidak cukup. Kita juga memiliki tanggung jawab untuk menguatkan kesadaran global tentang pengertian rakyat Palestina. Mari kita bersama-sama menyuarakan keadilan, menyatukan suara kita untuk mendukung perdamaian dan menolak segala bentuk kezaliman. Kita sebagai umat Islam dan warga dunia memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan yang positif. Marilah kita merangkul harapan dan tekad untuk menjadikan suara kita sebagai alat perubahan bagi keadilan di Palestina. Ayo sekali lagi kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan memberikan kekuatan kepada saudara kita yang ada di Palestina, serta membimbing kita semua menuju jalan perdamaian. Saudara-saudara seimanku, saat kita melangkah keluar dari sini, mari kita bawa semangat kepedulian ini ke dalam tindakan nyata, saling mendukung, menyebarkan kesadaran, dan menegakkan kebenaran adalah tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Dengan bersatu, kita dapat menjadi kekuatan yang mengubah takdir, membawa sinar keadilan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Terima kasih
atas kehadiran dan perhatiannya saudara-saudara semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan membimbing langkah kita menuju perdamaian yang adil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.